Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan dari soal PT Sejahtera, di mana di video sebelumnya kita sudah membuat transaksi dari PT Sejahtera dari dokumen 1 sampai dengan 10. Pada kali ini kita mulai dari dokumen 11. Dokumen 11 ini merupakan bukti transaksi berupa nota kontan, artinya ini adalah penjualan secara tunai. Nah, kita input di dalam cash receipt journal, kita buka kolom cash receipt journalnya, lalu kita buat tanggalnya, lalu kita buat ininya, nomornya. Oke, kita buat di evidence numbernya. Oke, lalu kita buat di sini penjualan tunai. Oke, uang yang diterima adalah sebanyak yang ada di bawah ini. 15.11.400. 15.11.400. Oke. Cash yang kita terima adalah ini. Lalu di sini ada kolom untuk dimulai dari yang sini ya, kita ambil dari subtotalnya ini. Subtotalnya ini kita masukin ke dalam sales. Berarti ada di kredit. Nah, kalau mau untuk bikin jurnal penerimaan kas untuk transaksi penjualan tunai, sebetulnya kita klik aja. Kalau lupa jurnalnya, klik sales journal. Jurnalnya sama seperti ini, cuman yang beda, yang akun receivable ini menjadi cash in bank. Jadi kita harus bikin akun sales di kredit, fat up dan freight collected sesuai dengan ada di sini. Lalu di sini ada diskon. Nah, untuk kolom diskon ini kita juga input. Nah, kita masukin dulu ke cash receipt journal ya. Oke. Diskonnya ini kita masukkan, nanti kita mulai dari atas saja sini. Subtotal ini adalah akun untuk sales. Berarti kan nggak ada nih namanya sales di kredit. Nah, kita taruhnya di order. Nah, kita buat namanya sales. Kita ambil aja yang dari sini. Kita ambil yang ini, nama akun sales ini aja. Nomor akunnya kita ambil dari neraca saldo awal, kita cari sales. Oke. Oke, lalu kita masukin angkanya. Angkanya yang ada di sini 13.800. Oke, lalu di sini ada diskon. Nah, ini diskon. Diskon ini kita taruh di kolom debit karena diskon ini mengurangi uang yang akan kita terima. Jadi di sini kita buat sales discount. Oke, angkanya sebesar ini yang ada di nota kontan ini 276.000. Lalu kita lanjut lagi, di bawah diskon ini ada namanya PPN. Nah, ini dia 1.352.400. Oke, ini kita ambil namanya adalah akun fat out. Nah, ya kan PPN-nya fat out. Kita lihat nomor akunnya. Ini dia. Lalu berikutnya adalah jasa pengirimannya adalah freight collected. Oke, kita lihat nomor akunnya. Angkanya adalah 135.000.
Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Karena ini adalah penjualan, maka kita harus input namanya di kartu persediaan. Berarti tetap sama, kita taruh aja di order sini nama akunnya tadi adalah COGS dan merchandise-nya di kredit. Nah, mau ditaruh di jurnal umum boleh, ditaruh di jurnal cash receipt journal juga boleh karena kan ada kolom di order. Oke, kita buat dulu. Oke, kita input dulu di bagian kartu persediaan, baru nanti kita bisa tahu angkanya berapa sih gitu. Oke, kita mulai dari Galaxy Fame-nya dulu. Tanggalnya tadi tanggal 9. Penjualan tunai. Oke, Galaxy Fame-nya sebanyak 6, kita tulis di out 6. Lalu saldonya berarti saldo dikurangi dengan yang kita jual. Oke, lalu Galaxy Fee-nya kita isi juga. Sebanyak 10. Nilainya bukan diambil dari nota kontan ya, untuk persediaannya diambil dari kartu persediaan. Nah, berarti saldonya saldo dikurangi dengan out. Nah, oke. Lalu kita jumlahkan di bagian outnya ini, kita masukin ke dalam cash receipt journal bagian COGS dan merchandise. Berarti Galaxy Fame-nya ini yang 3 juta kita tambah dengan 6 juta. Oke, 9 juta ya. Oke, sudah selesai karena ini kita nginput jurnal penjualan tunai. Nah, jadi untuk mencatat penjualan tunai, maka untuk transaksi penjualan tunai kita input di cash receipt journal. Kalau jurnalnya lupa, kita buka aja sales journal lalu kita taruh di sini. Cuman bedanya kalau sales journal itu adalah akun receivable, kalau cash receipt dia cash in bank. Jadi nggak ada akun receivable-nya. Nah, sama seperti yang tadi ada sales di kredit, freight out, dan freight collected sesuai dengan soalnya ini. Nah, di soal ini ada diskonnya juga. Dan untuk COGS dan merchandise-nya bisa kita taruh langsung di bagian ordernya. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Berikutnya ini adalah bukti pengeluaran kas, artinya kita buka di cash payment journal untuk pengisian kembali dana kas kecil. Kita buat tanggalnya tanggal 10. Oke, lalu kita tulis ininya. Evidence number-nya. Ini kita bikin keterangannya pengisian kas kecil. Oke. Sebesar 2.475. Nah. Oke, salah letak. Nah, angkanya bukan di angkanya sebesar 2.475, kita taruh di order sini. Akunnya adalah petty cash atau kas kecil. Akun numbernya bisa kita lihat di neraca saldo awal. Oke. Sama 2.475. Oke. Untuk dokumen 12 sudah selesai. Jadi untuk bukti pengeluaran kas pengisian dana kas kecil kita cukup input di cash payment journal. Debitnya adalah petty cash, kreditnya adalah cash in bank. Oke, dokumen berikutnya yaitu dokumen 13, yaitu tentang
bukti penerimaan kas, yaitu atas penjualan tunai kendaraan. Oke, berarti kita buka cash receipt journal, kita tulis tanggalnya, tanggal 11. Oke, kita tulis di sini penjualan vehicle. Cash yang kita terima adalah 49 juta, jadi nggak usah ragu untuk mengetiknya. 49 juta. Lalu untuk debit kreditnya kita lihat di neraca saldo awal. Kita akan mau jual akun yang ini. Jadi kalau mau dijual, ini yang di debit kita kreditkan dan kredit kita debitkan. Oke, vehicle-nya ada di sebelah debit, kita kreditkan. Berarti kita taruh di kolom kredit ini. Akunnya adalah vehicle. $96 juta. Lalu ada akumulasinya. Yang ini di kredit kita debitkan. $38 juta. Nah, sekarang kita lihat selisihnya di debit dan kredit tadi besaran mana. Oke, debitnya kita jumlahkan 49 ditambah dengan 38, yaitu 87 juta. Nah, 87 juta yang kreditnya ada 96 juta, berarti selisihnya ada di debit. Nah, berarti 96 juta dikurangi dengan 87 juta. Oke, 9 juta. Nah, untuk 9 juta ini kita taruh di akunnya adalah yang ini, yang paling bawah ini. Kita lihat nama akun yang paling bawah. Ini ada namanya akunnya gain or loss sell vehicle. Nah. Oke. Nomor akunnya kita tinggal ambil di sini. Oke. Selesai untuk input penjualan tunai vehicle-nya. Oke, kita lanjut ke dokumen 14. Ini adalah bukti penerimaan kas. Nah, berarti tetap masih di cash receipt journal ya. Oke, kita tambahin kolomnya. Tanggal 12. Berarti BKM 12-3. Kita lihat namanya toko serasi. Yang kita terima adalah 16.500.000. Oke, dari akun receivable-nya juga sama. Lalu kita input ke, ini dia akun receivable-nya, kita pindahkan angkanya ke kartu piutangnya. Kita cari toko serasi. Tanggal 12 pelunasan. Oke, sudah. Kita lihat saldonya, berarti saldonya dikurangin dengan yang kita bayar, berarti saldonya tinggal yang ini. Oke, berarti sudah untuk bukti penerimaan kasnya. Selanjutnya adalah dokumen 15. Nah, oke, kita masuk ke dokumen 15. Ini adalah bukti pengeluaran kas ya. Bukti pengeluaran kas ini untuk transaksi
Pembayaran PPN massa. Oke, kita buat di jurnal cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas ya. Pertama kita tulis tanggalnya, lalu evidence numbernya kita buat yang ini aja kita salin, BKK 12-3. Oke, kita tulis di sini pembayaran PPN masa November. Oke, cek numbernya kita tulis C12-3. Ambil dari sini ya, ini dari bukti ini. Oke, lalu jumlah yang dibayarkan yang kita ambil yang ini. Ya, jangan ragu, kita langsung tulis aja 4.625. Ini di posisi cash in bank. Kalau dibayarkan itu cash in bank 4625. Oke, 4.625. Lalu kita lihat di sini, ini ada PPN keluaran ya, sebesar 8.500. Oke, kita masukin di posisi debit. Nah, sebelah sini. Kita ambil nama akunnya tadi, fed out. Oke, akunnya kita lihat nomor akunnya di neraca saldo awal. Ini dia. Sebesar yang ini 8.500. Karena biasanya fade out itu saldonya ada di kredit, jadi waktu dibayarkan jadi taruh di debit. Oke, lalu berikutnya adalah PPN masukannya. PPN masukan yang ini 4 juta ini yang dibuka tutup kurung, ini naruhnya di kredit ya. Kita masukin di kolom other, berarti fade in. Oke, nomor akunnya kita lihat. Angkanya adalah 4 juta. Sama seperti ini ya. Sebenarnya kalau mau lihat kok angkanya 4 juta, 8.500, dilihat dari sini neraca saldo awal. Ini dia, VAT ini ada 4 juta. Jadi kalau ini di debit, kalau dibayarkan taruh di kredit. Sama dengan yang VAT out-nya nih, 8.500 di kredit kita debitkan sama. Ya, lalu di sini ada lagi utang PPh karyawan 125.000. Oke, kita masukkan ke akun income tax payable. Ini dia di neraca saldo awal ada namanya income tax payable yang ini. Ini dia angkanya 125.000 ini kan di kredit didebitkan. Oke, sudah selesai untuk dokumen ini, dokumen 15, bukti pengeluaran kas, kita input di cash payment journal. Selanjutnya dokumen 16, ini adalah bukti berupa faktur pembelian, di mana faktur pembelian ini akan kita input di jurnal pembelian, nah, atau purchase journal. Nah, kita buka purchase journalnya. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Oke, kita bikin nomornya yang ini. Kita tulis nama suppliernya PT Dian Persada. Oke, lalu kita input ini subtotalnya dimasukin ke merchandise 25.200.000 ya, sama seperti ini loh ya. Lalu PPN-nya 2.520. Sebetulnya PPN-nya ini kan 10% dari ini. Nah, ini dia ya. Lalu totalnya adalah 27.720. Oke, kalau sudah kita harus pindahkan ke, ya betul, yang ini dulu ya, ke merchandise-nya. Kita
Kita buka ke Galaxy Fame-nya tanggal 13. Oke, PT Dian Persada. Lalu ini adalah 22 yang Fame-nya. Ini Fame ya, 22 ini. Harganya 600. Nah, oke. Karena harganya 600, di sini saldonya 500, maka kita salin dulu yang ini. Copy dulu. Berarti ini adalah saldonya 62, kita salin dulu 62 ini. Ini salin dulu sama persis ya. Lalu kita salin yang kita beli tadi ini, karena metodenya Vivo, kita taruh dulu di bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kenapa seperti ini? Karena harganya sudah berubah. Kalau harganya sama boleh digabungin, tapi kalau beda harus bikin di bawahnya ya. Lalu Galaxy V-nya. Oke, ini 20. Harganya 600.000. Kalau ini harganya masih sama ya, seperti yang saldo sebelumnya. Oke, kita kalau sama kita gabungin masih boleh karena tidak ada yang beda. Ditambah saldo, ditambah ini. Lalu kita copy paste. Ini ya. Oke, sudah ke purchase journal lagi. Ini udah kita pindahkan. Lalu kita pindahkan lagi yang bagian akun payable-nya. Oke. Akun payable-nya kita pindahkan ke kartu hutang. Kita cari namanya. Ini dia ya. Tanggal 13. Pembelian. Purchase journal. Oke. Kita lihat purchase journal. Kan ini sebelah kredit, pindahnya juga sebelah kredit. Nah, ini dia ya. Oke, saldonya berarti ini. Oke, sudah selesai dokumen 16. Untuk video kali ini kita sampai dokumen 16 saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Tetap semangat.